Shalom, halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis paragraf dan menentukan kalimat utamanya, hari ini kita akan membahas menemukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Supaya lebih paham, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kemarin kita sudah membahas jenis-jenis paragraf, kemudian kita akan membahas teks non-fiksi dan teks fiksi. Tapi untuk hari ini, kita akan membahas tentang teks non-fiksi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks non-fiksi dan teks fiksi. Jadi, teks non-fiksi yaitu adalah bacaan yang dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Contoh dari buku-buku non-fiksi ini adalah tentang kehidupan lumba-lumba, buku tentang hujan tropis, dan lain-lainnya. Jadi, non-fiksi adalah bacaan yang dibuat berdasarkan fakta dan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan teks fiksi adalah kebalikannya. Teks fiksi adalah bacaan atau cerita yang hanya berupa hayalan penulis dan tidak berdasarkan kenyataan. Misalnya seperti novel, buku cerita, dan sebagainya. Jadi, teks fiksi itu adalah merupakan berdasarkan fakta dan kenyataan, sedangkan teks fiksi adalah bacaan atau cerita yang berdasarkan karangan, hayalan penulis. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi terlebih dahulu. Untuk menemukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi, seperti pada pertemuan sebelumnya kita telah pernah menggali informasi dalam suatu teks. Nah, kali ini kita juga akan menggali informasi atau pengetahuan yang baru berdasarkan teks non-fiksi. Jadi caranya sama seperti kita menemukan informasi atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Tapi untuk menggali informasi dari suatu teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi, kalau sekali baca belum paham, maka lakukan yang kedua kali supaya teks tersebut dapat kita pahami. Kemudian, kita menentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Lalu yang ketiga, setelah menentukan topik, kita mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. Nah, informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks. Kemudian yang keempat, setelah kita mendapatkan informasi penting, kita rangkai menjadi ide atau gagasan itu ke dalam suatu paragraf. Jadi kita merangkai ide atau gagasan yang telah kita temukan ke dalam suatu paragraf, sehingga itulah informasi pengetahuan baru yang kita dapat dari teks non-fiksi. Contoh, menemukan pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Misalnya di sini ada suatu bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia.
Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, yang pertama kita lakukan, kita telah membaca teks tersebut. Jadi topik dalam teks non-fiksi berikut adalah tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, setelah kita menentukan topiknya, hal selanjutnya adalah kita mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam teks tersebut. Biasanya hal-hal penting itu atau gagasannya itu berada di dalam kalimat utamanya. Nah, kita akan menentukan kalimat utama dari teks non-fiksi berikut ini. Untuk paragraf pertama, ya, di situ dikatakan sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, kita lihat di dalam paragraf pertama ini membahas tentang apa? Iya, tentang keragaman. Keragaman apa saja? Yaitu suku bangsa, agama, bahasa, adat. Sehingga dalam paragraf pertama, informasi yang dapat kita dapatkan yaitu bahwa penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Jadi inilah kalimat utamanya untuk paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, dikatakan bahwa berdasarkan hasil sensus. Nah, ini termasuk juga informasi ya, berupa pengetahuan. Jadi, hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, di paragraf kedua juga dikatakan bahwa ada informasi bahwa suku bangsa terbesar adalah suku Jawa meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia dan suku paling sedikit adalah suku Nias. Nah, anak-anak, inilah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Jadi, setelah kita mendapatkan informasi, kita merangkai kalimat tersebut menjadi satu paragraf sehingga pengetahuan baru atau informasi yang kita dapat dari teks non-fiksi yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 ya anak-anak. Bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia dan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nah, demikian pembelajaran kita untuk menemukan pengetahuan baru atau informasi berdasarkan dari teks non-fiksi. Jadi, materi hari ini sama seperti materi sebelumnya, yaitu kita harus menentukan kalimat utamanya dalam setiap paragraf terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mendapatkan kalimat utama, kita merangkainya menjadi satu paragraf. Anak-anak, demikian penjelasan Miss untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga setiap pembelajaran boleh anak-anak mengerti. Tuhan Yesus memberkati.